Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan share 40 setting wajib untuk kalian yang baru menggunakan handphone Samsung atau baru update ke One UI 6.0 berbasis Android 14 terbaru. Ada beberapa setting baru yang kita update di video terbaru ini dan kalian bisa langsung aplikasikan berbagai settingnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat berbagai tips settingnya satu persatu. Untuk tips setting yang pertama ada di bagian quick panel terbaru di One UI 6.0. Di tampilan quick panel terbaru ini terdapat tampilan icon yang berbeda untuk tampilan yang full dan juga tampilan top quick panel. Untuk defaultnya di sini ada 6 icon yang akan muncul di tampilan top quick panel. Kalau kalian ingin mengubah salah satu dari icon ini, kalian tinggal hapus saja dan kalian bisa langsung tambahkan icon sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kemudian untuk tips setting yang kedua, kalian juga bisa menyesuaikan icon yang tampil di tampilan full quick panel. Kalian bisa langsung tekan tombol edit untuk mengubah tampilan icon yang muncul di bagian full quick panel. Di bagian ini kalian bisa langsung pilih saja icon yang ingin kalian tambahkan ke tampilan full quick panel yang sebelumnya belum ada. Kemudian tips setting yang ketiga, kalian juga bisa mengaktifkan quick setting instant access. Setting ini baru saja ditambahkan di update One UI 6.0 terbaru dan fungsinya adalah untuk menampilkan quick panel yang full langsung dengan sekali swipe. Dan untuk posisi swipe-nya untuk quick setting ini akan muncul ketika kalian swipe di bagian area kanan atasnya saja. Dan kalau kalian swipe di bagian kiri atasnya, quick panel yang terbuka adalah bagian yang top quick panel saja. Kemudian untuk setting lainnya yang brightness-nya di sini juga bisa langsung kalian tampilkan terus-menerus dengan memilih show always. Dan untuk device control di sini biasanya kita biarkan di posisi setting default dan tidak kita ubah lagi. Selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur yang tak kalah penting, yaitu fitur double tap untuk mengaktifkan atau mematikan layar smartphone-nya. Gesture ini sangat penting untuk kalian aktifkan supaya kalian bisa lebih mudah untuk menonaktifkan layar dan juga mengaktifkan layarnya dari posisi terkunci. Untuk settingnya bisa langsung kalian temukan di setting advanced features dan pilih motions and gestures. Selanjutnya di sini kalian tinggal aktifkan saja yang double tap to turn on screen dan juga aktifkan yang double tap to turn off screen. Jadi kalian bisa langsung menonaktifkan layarnya dengan double tap di layar dan mengaktifkannya juga dengan double tap. Kemudian setting selanjutnya kalian juga bisa mengaktifkan press and hold side button to power off. Untuk setting yang default biasanya untuk yang power off ini akan mengaktifkan fitur Bixby. Untuk mengubah fungsi ini sehingga bisa langsung muncul power off menu, kalian tinggal ubah setting side button. Dan di sini kalian tinggal ubah saja yang wake Bixby menjadi power off menu. Kemudian setting selanjutnya kalian juga bisa langsung mengaktifkan fitur Edge Lighting di versi One UI 6 terbaru. Untuk settingnya bisa langsung kalian temukan di setting notifications, kemudian pilih yang notification pop-up style. Kemudian di bagian ini kalian bisa langsung mengaktifkan yang Edge Lighting style. Di bagian ini kalian tinggal pilih saja animasi Edge Lighting yang ingin kalian tampilkan ketika ada notifikasi yang masuk. Kemudian di settingnya kalian juga bisa pilih ketebalan dan juga durasi dari Edge Lighting yang muncul. Kemudian selain tampilan Edge Lighting yang standar seperti yang tadi, ada juga fitur Edge Lighting Plus yang terbaru yang lebih advance, yang bisa menampilkan animasi-animasi yang lebih keren dan lebih menarik. Untuk Edge Lighting Plus ini adalah bagian dari aplikasi Good Lock, dan kalau handphone Samsung kalian sudah mendukung aplikasi Good Lock, kalian bisa langsung mengaktifkan fitur Edge Lighting Plus ini. Kemudian setelah menginstal aplikasi Edge Lighting Plus, kalian bisa langsung aktifkan Set Custom Style. Dan di bagian ini kalian bisa langsung pilih animasi yang ingin kalian tampilkan ketika ada notifikasi yang masuk. Di sini untuk settingnya kalian bisa pilih tipe animasi dan juga warna animasinya. Dan di sini kalian bisa pilih yang show app icon instead of custom style image, supaya icon notifikasi yang muncul di animasinya sesuai dengan notifikasi yang masuk. Dan kalian bisa aktifkan juga yang only available when the screen is turned off, kalau kalian hanya ingin memunculkan animasi ini ketika layarnya mati saja, atau di bagian tampilan always on display. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengubah tampilan notifikasi yang muncul di bagian kiri atas smartphone-nya untuk tampil lebih dari 3 icon sekaligus. Untuk settingnya bisa langsung kalian ubah di setting notifications, kemudian pilih yang advanced settings. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih yang show notification icons dan pilih all notifications. Dan nantinya untuk seluruh notifikasi yang masuk di bagian kiri atas layarnya akan langsung tampil semuanya tanpa dilimit hanya 3 icon saja. Kemudian masih di bagian setting yang sama ini, kalian juga bisa aktifkan fitur terbaru One UI 6.0 yang bisa langsung menampilkan icon aplikasi langsung di tampilan notifikasinya. Kalau di versi sebelumnya untuk notifikasi yang masuk, ikonnya akan berbeda warnanya dengan icon aslinya. Dan di versi terbaru One UI 6.0 ini, kalian bisa mengaktifkan yang show app icon in notifications.
Jadi tampilan notifikasinya bisa jauh lebih menarik. Kemudian setelah merubah beberapa setting di bagian notifikasi, kemudian kita akan mengubah tampilan notification button yang ada di handphone kalian. Untuk kalian yang sudah menggunakan handphone Samsung yang seri mid-range ke atas, kalian bisa menonaktifkan saja fitur navigation button di bagian bawah ini, supaya tampilan layar smartphone kalian bisa lebih full dan penuh tanpa ada tombol apapun. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa langsung masuk ke setting display, kemudian pilih navigation bar. Kemudian di sini kalian bisa ubah navigation types yang button menjadi swipe gestures. Kemudian untuk gesture hint biasanya kita juga hilangkan kalau menggunakan swipe gestures. Kemudian untuk setting lainnya di bagian bawah ini juga biasanya kita nonaktifkan semuanya. Selanjutnya setelah mengaktifkan fitur swipe gestures ini, kalian juga bisa disable quick access untuk Google Assistant. Fitur quick access ini adalah fitur untuk mengakses Google Assistant dengan swipe di sudut kanan bawah atau sudut kiri bawah layarnya. Untuk fitur ini cukup membantu kalau kalian menggunakan Google Assistant. Akan tetapi kalau kalian jarang menggunakan Google Assistant dan seringkali kalian men-trigger fitur ini secara tidak sengaja, kalian juga bisa nonaktifkan gesture ini dan nantinya shortcut ini tidak akan terbuka lagi secara tidak sengaja. Kemudian selanjutnya setelah mengaktifkan swipe gestures, kalian juga bisa install aplikasi One Hand Operation Plus. Untuk aplikasi ini bisa langsung kalian temukan dari aplikasi Galaxy Store. Kalian tinggal cari saja One Hand Operation Plus dan download aplikasinya. Setelah install aplikasinya, kalian bisa langsung buka aplikasi One Hand Operation Plus ini. Kemudian di settingnya kalian bisa pilih yang Advanced Settings dan pilih Animation. Untuk tampilan animasinya di sini terdapat 4 tampilan animasi yang berbeda. Dan biasanya kita pilih animasi yang curve line yang bisa terlihat lebih seamless dan lebih menyatu dengan bezel di kiri dan kanannya. Apalagi warnanya juga berwarna hitam. Jadi seolah-olah animasinya seperti keluar dari bagian bezel pinggirnya. Kemudian untuk tips setting selanjutnya, kalian juga bisa mengaktifkan transparansi hingga 100% untuk tampilan Edge Panel. Untuk kalian yang menggunakan handphone Samsung yang sudah hadir dengan fitur Edge Panel, kalian bisa mengaktifkan transparansi yang paling tinggi, supaya tampilan Edge Panelnya sama sekali tidak mengganggu tampilan utama kalian. Untuk tampilan default Edge Panel biasanya akan sedikit tampil dengan transparansi sekitar 50%. Dan kalau kalian sama sekali tidak ingin menampilkan tampilan Edge Panel ini, kalian tinggal tingkatkan saja transparansinya hingga high atau yang paling tinggi. Akan tetapi kalian harus pastikan kalian mengingat posisi Edge Panelnya. Kemudian untuk setting selanjutnya kita akan melihat setting yang ada di lock screen. Untuk setting lock screen-nya di sini terdapat beberapa setting yang bisa kalian ubah. Yang pertama adalah tampilan jam yang ada di lock screen. Untuk tampilan jamnya sekarang hadir dengan tampilan baru dengan font yang lebih menarik. Di update One UI terbaru ini, selain di posisi tengah, kalian juga bisa menempatkan tampilan jamnya di bagian kanan atau di bagian kiri layarnya. Selanjutnya untuk notifikasi yang tampil di lock screen juga bisa kalian tampilkan dengan icon atau bisa juga dengan isi notifikasinya. Kemudian untuk setting lock screen ini juga bisa kalian tambahkan teks atau contact information. Kemudian untuk shortcut untuk telepon dan juga kamera di bagian kanan bawahnya di lock screen juga bisa kalian ubah dengan icon-icon lain sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian di bagian lock screen ini kalau kalian memilih untuk langsung menampilkan isi notifikasinya, kalian sebenarnya juga bisa sembunyikan isi dari notifikasinya kalau belum kalian unlock smartphone-nya. Untuk mengubah setting ini, kalian tinggal buka saja setting lock screen notifications dan pilih hide content. Kemudian kalian bisa aktifkan juga yang show content when unlocked. Kemudian di versi One UI 6 terbaru biasanya juga akan muncul shortcut untuk membuka Samsung Pay langsung di bagian lock screen. Kalau kalian tidak menggunakan fitur Samsung Pay ini dan tidak membutuhkan shortcutnya, kalian bisa langsung hilangkan shortcut ini dengan membuka aplikasi Samsung Pay dan masuk ke settingnya. Di dalam setting ini kalian bisa pilih yang quick access dan kalian tinggal nonaktifkan shortcut yang di lock screen. Kemudian untuk kalian yang menggunakan handphone Samsung yang sudah hadir dengan fitur Always On Display, kalian bisa mengaktifkan Always On Display dengan setting yang Show for New Notification. Jadi tampilan Always On Display-nya ini hanya akan muncul ketika ada notifikasi baru yang masuk saja. Kemudian selanjutnya kita akan sedikit mengubah tampilan home screen dengan beberapa widget menarik. Untuk widget pertama yang paling wajib untuk kalian tambahkan di lock screen adalah Dynamic Weather. Untuk widget ini akan sangat keren kalau kalian tambahkan di home screen, karena di widget ini akan langsung tampil animasi sesuai dengan cuaca di hari tersebut. Saat kalian membuka widget ini juga akan langsung tampil info-info cuaca di hari tersebut. Untuk tampilannya juga sangat menarik dan juga sangat informatif. Kemudian selain Dynamic Weather, kalian juga bisa membuat sebuah stack widget yang bisa langsung kalian timpa posisinya di atas widget yang sudah kalian tambahkan sebelumnya. Misalnya di atas widget Dynamic Weather ini kita akan membuat sebuah stack widget dan akan kita tambahkan dengan widget kamera. Widget kamera ini juga baru saja hadir di versi One UI 6.0 dan widget ini akan sangat berguna
berguna saat kalian ingin membuka aplikasi kamera di mode tertentu langsung dari tampilan home screen smartphone kalian. Kalian bisa memilih untuk mode yang akan dibuka ketika kalian klik di widgetnya, dan kalian juga bisa pilih tempat penyimpanan foto dan video ketika kalian membuka aplikasi kamera dari widget tersebut. Kemudian ada juga widget Smart Suggestion terbaru yang juga cukup recommended untuk kalian tambahkan. Tentunya kalau handphone Samsung yang kalian gunakan sudah support dengan fitur Smart Suggestion ini. Kemudian selain itu kalian juga bisa menambahkan widget baterai yang juga tak kalah menarik. Widget baterai ini sesuai dengan namanya akan menampilkan info baterai sesuai dengan perangkat-perangkat Samsung yang kalian gunakan. Kemudian selain itu kalian juga bisa menambahkan sebuah widget dari Google yang juga tak kalah menarik, yaitu widget Google at a Glance. Widget ini juga cukup sering kita tambahkan di handphone Samsung supaya tampilan home screen bisa terlihat sedikit lebih menarik dan lebih informatif. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengubah tampilan home screen dengan icon yang lebih banyak dan lebih compact. Biasanya untuk handphone Samsung yang kita gunakan, kita tambahkan home screen grid-nya menjadi 4x6 dan untuk app screen grid-nya juga 4x6. Sementara untuk folder grid, kalau kalian ingin yang lebih compact, kalian juga bisa ubah menjadi 4x4. Untuk setting ini tentunya sesuai dengan selera, dan tentunya kalian juga bisa sesuaikan juga dengan resolusi layar di handphone Samsung kalian. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengaktifkan watermark di handphone Samsung dengan tampilan yang terbaru. Untuk setting watermark ini bisa langsung kalian tambahkan di handphone kalian dengan beberapa pilihan font baru dan juga posisi yang lebih fleksibel. Kalian bisa tambahkan watermarknya di berbagai sisi foto sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk info di watermarknya juga bisa kalian sesuaikan. Kemudian untuk tips setting selanjutnya, kalian juga bisa mengaktifkan fitur RAM+. Untuk kalian yang menggunakan handphone Samsung yang sudah flagship dengan RAM yang besar, tentunya kalian tidak terlalu membutuhkan fitur RAM+ ini. Jadi kalian bisa nonaktifkan saja fitur RAM+ kalau kalian tidak terlalu membutuhkannya. Akan tapi mungkin ini bisa sedikit membantu kalau kalian menggunakan handphone Samsung dengan RAM yang kecil. Kemudian selanjutnya kita akan melihat beberapa setting masalah baterai di One UI 6 terbaru yang sekarang posisinya sudah sedikit berubah dibandingkan versi sebelumnya. Untuk setting baterai sekarang bisa langsung kalian temukan di setting terluarnya dan tidak tergabung lagi dengan setting device care. Untuk setting masalah baterai yang pertama yang cukup penting untuk kalian aktifkan adalah fitur adaptive battery. Ini adalah fitur yang sangat wajib untuk kalian aktifkan untuk baterai yang lebih hemat. Kalau kalian mau lebih hemat lagi, kalian juga bisa mengaktifkan yang adaptive power saving. Dan kalau kalian ingin lebih hemat baterai lagi, kalian bisa langsung aktifkan yang power savingnya. Untuk setting power saving ini juga bisa langsung kalian aktifkan dari bagian quick panel. Kalau belum ada ikonnya, kalian bisa tambahkan dulu ke tampilan quick panel kalian. Kemudian selanjutnya masih masalah baterai, di sini kalian juga bisa mengaktifkan fitur protect battery supaya proses pengecasannya tidak akan sampai 100% dan akan berhenti secara otomatis di posisi 85%. Untuk fitur protect battery ini akan sangat berguna kalau kalian cas handphone semalaman dan kalian tinggal tidur. Jadi handphonenya tidak akan tercas ke 100% hingga pagi hari. Kemudian untuk setting lainnya yang juga tak kalah penting adalah fitur auto optimization. Di bagian setting auto optimization ini kalian bisa langsung aktifkan yang restart when needed, dan untuk restart on schedule juga bisa kalian aktifkan kalau kalian ingin smartphone-nya di restart secara otomatis di hari dan jam tertentu sesuai dengan jam dan hari yang kalian tentukan. Untuk fitur auto optimization ini akan sangat penting untuk memastikan kinerja smartphone kalian bisa maksimal setiap harinya. Kemudian ada juga beberapa setting masalah gestures yang ada di One UI 6 yang sekarang posisinya sudah sedikit berubah dibandingkan versi sebelumnya. Untuk shortcut untuk membuka split screen dan pop-up view sekarang di One UI 6.0 bisa kalian temukan di setting multi window di bagian advanced features. Untuk fitur swipe for split screen ini akan berguna untuk membuka aplikasi dalam mode split screen dengan menggunakan gesture swipe dengan dua jari dari bagian bawah layarnya. Kemudian untuk membuka aplikasi dalam mode pop-up juga bisa langsung kalian gunakan gesture ini, yaitu dengan swipe dari ujung kanan atau ujung kiri layarnya. Dan untuk full screen in split screen view ini juga akan sangat berguna untuk membuat tampilannya lebih full tanpa menampilkan tampilan notification panel di bagian atasnya saat membuka aplikasi dalam mode split screen. Kemudian untuk setting multi window for all apps juga bisa langsung kalian aktifkan yang posisinya berada di setting labs. Kemudian untuk setting warna layar biasanya di handphone Samsung yang baru kita gunakan akan kita ubah warnanya ke warna yang vivid, dan untuk white balance-nya biasanya akan kita geser sedikit ke bagian yang cool. Tujuannya untuk membuat tampilan putihnya bisa terlihat lebih putih. Kemudian untuk cek berbagai fitur menarik lainnya yang ada di One UI 6.0, kalian bisa langsung tap di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.